FIFA terapkan 2 hydration break di setiap pertandingan Piala Dunia. FIFA telah mengumumkan akan ada 2 kali hydration break atau jeda minum selama 3 menit di setiap pertandingan Piala Dunia 2026 mendatang untuk mengatasi suhu yang sangat panas. Kekhawatiran telah muncul bahwa suhu musim panas yang terik di Amerika Utara akan memberikan kondisi yang sangat sulit bagi para pemain dan dapat menyebabkan beberapa pemain menderita kelelahan akibat kepanasan. Untuk mengatasi masalah ini, wasit akan menghentikan setiap pertandingan pada menit ke-22 di setiap babak musim panas mendatang. Jose Mourinho sebut Antonio Conte sebagai salah satu pelatih terbaik. Pelatih Benfica Jose Mourinho siap melawan Napolinya Antonio Conte pada matchday ke-6 Liga Champions. Mourinho memuji pelatih asal Italia tersebut. Laga ini akan menarik karena akan mempertemukan 2 pelatih top yakni Jose Mourinho dan juga Antonio Conte. The Special One memuji cara Conte membangun skuad timnya. Dia sangat menuntut di bursa transfer. Dia selalu menemukan cara untuk bisa membangun skuad yang kuat. Dari segi persiapan, dia adalah salah satu yang terbaik, ujar dari Jose Mourinho. Paul Scholes nilai Arsenal tak akan juara. Paul Scholes menyampaikan penilaian keras terhadap peluang Arsenal dalam perburuan juara Liga Inggris musim ini. Dia menilai The Gunners tidak memiliki peluang untuk bisa menjadi juara jika tetap gagal tampil meyakinkan di pertandingan besar, terutama setelah kekalahan 1-2 dari Aston Villa. Sementara Manchester City terus menempel dan mulai menunjukkan peningkatan performa. Scholes menilai Arsenal belum mampu mengalahkan para pesaing langsung dalam laga-laga yang dinilai menentukan, dan ini bisa mempengaruhi peluang gelar mereka musim ini. Baru comeback, Dembele absen bela PSG lagi. Ousmane Dembele harus absen memperkuat PSG dalam laga melawan Athletic Bilbao di Liga Champions pekan ini. Ia belum kembali ke performa terbaik sejak memenangi Ballon d'Or pada September yang lalu. Diberitakan ESPN, Dembele tak akan bisa diturunkan karena sakit. Ini menjadi kali ketiga bagi Dembele harus absen sejak awal musim. Pertama, ia harus menepi karena cedera hamstring saat memperkuat Prancis pada September yang lalu dan baru kembali pada bulan Oktober kemarin. Alisson berharap Mo Salah main lagi untuk Liverpool. Kiper Liverpool yakni Alisson Becker bicara soal situasi dari Mo Salah. Dia berharap Mo Salah dan juga Liverpool bisa menemukan solusi terbaik. Alisson menyebut skuad Liverpool juga kaget dengan komentar dari Mo Salah tersebut. Tak ingin ikut campur, Alisson berharap Mo Salah bisa kembali main untuk Liverpool. Akibatnya Salah ditepikan ketika Liverpool berhadapan dengan Inter Milan di ajang Liga Champions. Mo Salah tak dibawa oleh Arne Slot dalam lawatan ke Italia. Alejandro Garnacho tegaskan tak ada penyesalan tinggalkan Manchester United. Alejandro Garnacho menegaskan bahwa dia tidak menyesal meninggalkan Manchester United dan menyebut kepindahan 890 miliar rupiah ke Chelsea sebagai keputusan yang mudah, sekaligus menjelaskan bahwa perubahan tersebut dibutuhkan setelah dia disingkirkan dari skuad oleh Ruben Amorim. Dia juga menjelaskan bahwa tawaran dari Bayern Munchen sempat masuk, tapi keinginannya tetap bermain di Liga Inggris membuat Chelsea menjadi pilihan utama. Garnacho menyebut bahwa dia memang membutuhkan langkah baru setelah dikeluarkan dari skuad utama Setan Merah, yang merasa kondisi tersebut tidak sehat bagi perkembangannya sebagai pemain. Blues tumbang di Italia. Chelsea menelan kekalahan di markas Atalanta pada matchday ke-6 fase Liga Champions. Gol Chelsea diciptakan oleh Joao Pedro di menit ke-26. Sementara gol Atalanta hadir dari Gianluca Scamacca dan juga Charles de Ketelaere di babak kedua. Hasil ini membuat Atalanta naik ke peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 13 poin. Sementara Chelsea tertahan di posisi ke-11 dengan koleksi 10 poin dan harus berjuang di laga terakhir untuk bisa memperebutkan peluang lolos. Gagal menang lagi, Chelsea makin mengkhawatirkan. Chelsea kembali melanjutkan puasa kemenangan usai dikalahkan Atalanta 1-2 pada matchday ke-6. Kekalahan ini meneruskan rentetan tanpa kemenangan Chelsea menjadi 4 laga. Setelah mengejar Barcelona 3-0 di akhir bulan yang lalu, mereka hanya bisa menahan Arsenal 1-1, dikalahkan Leeds United 1-3, dan di akhir pekan lalu ditahan imbang oleh Bournemouth 0-0. Penalti, Dominic Szoboszlai menangkan Liverpool.
Liverpool berhasil membawa pulang kemenangan tipis 1-0 atas Inter Milan pada matchday ke-6 fase Liga Champions. Liverpool berhasil memastikan kemenangan berkat eksekusi penalti dari Dominic Szoboszlai di menit-menit akhir. Dengan hasil ini Liverpool menempati urutan ke-8 klasemen dengan koleksi 12 poin dan Inter Milan tetap berada di urutan ke-5 juga mengoleksi poin yang sama, sehingga persaingan untuk bisa lolos ke babak 16 besar secara langsung kini semakin ketat. Jules Koundé selamatkan Barcelona. Barcelona berhasil comeback dan menang 2-1 atas Eintracht Frankfurt di matchday ke-6 fase Liga Champions. Laga ini sebenarnya didominasi oleh Barcelona, namun Frankfurt mampu bertahan dengan solid. Gol-gol Barcelona semua diborong oleh Jules Koundé, sementara satu gol Frankfurt tercipta lewat Axner Kanauf. Hasil ini membuat Barcelona meraih 10 poin dari 6 laga dan kini menempati urutan ke-14 klasemen, sedangkan Frankfurt kini berada di urutan ke-30 dengan koleksi 4 poin. Rotten menang comeback. Bayern Munchen berhasil bangkit dari ketertinggalan dan menang 3-1 atas Sporting Lisbon di laga matchday ke-6 fase Liga. Pertandingan ini awalnya berjalan alot bagi Munchen. Sporting bahkan sempat mencetakkan gol lebih dahulu, namun tuan rumah akhirnya bisa membalas mencetakkan 3 gol sekaligus. Gol-gol tersebut diciptakan oleh Serge Gnabry, Lennart Kar dan juga Jonathan Tah. Sedangkan gol dari Sporting tercipta lewat gol bunuh diri Joshua Kimmich. Hasil ini membuat Bayern Munchen mengemaskan 5 poin dari 6 laga. Mereka kini ada di urutan kedua klasemen sementara Liga Champions. Sementara Sporting ada di urutan ke-11. Mereka mencatatkan 10 poin dari 6 pertandingan. Bayern Munchen masih buka peluang perpanjang kontrak Gnabry dan juga Goretzka. Anggota Dewan Bayern Munchen yakni Max Eberl mengungkapkan bahwa The Bavarian masih sangat terbuka untuk bisa memperpanjang kontrak dari Serge Gnabry dan juga Leon Goretzka, di mana kontrak keduanya akan berakhir di musim panas mendatang. Sampai musim ini, keduanya masih menjadi pemain andalan dari Bayern Munchen, di mana sejauh ini Serge Gnabry telah mencatatkan 18 kali penampilan dan juga Leon Goretzka yang telah membuat 20 penampilan. Barcelona dan Liverpool berebutan gelandang milik Serie A. Barcelona tertarik datangkan gelandang milik Atalanta yakni Ederson, yang sampai saat ini juga tengah dilirik oleh Liverpool. Ederson memang telah menarik banyak perhatian lewat penampilannya di Serie A. Musim panas tahun depan, ia berpeluang menjadi salah satu pemain yang paling dicari di bursa transfer. Ederson merupakan salah satu pemain yang disarankan oleh Andre Guri kepada Barcelona. Guri sendiri merupakan agen dari mantan target Barcelona dan juga bintang muda Chelsea saat ini Estevao. André Alonso dipecat, ini sepasang calon pelatih interim Real Madrid. Karir Xabi Alonso bersama Real Madrid tengah dispekulasikan. Andai timnya keok melawan Manchester City, ia berpotensi dipecat dan ada kabar bahwa Los Blancos sudah menyiapkan sepasang pelatih interim untuk kemungkinan buruk tersebut. Menurut laporan dari El Larguero, Santiago Solari dan juga Alvaro Arbeloa tengah menjadi opsi yang dipertimbangkan klub andai sosok asal Busquets tersebut benar-benar dipecat. Keduanya sudah mengetahui Madrid luar dalam, bahkan Solari sempat menjadi caretaker klub pada 2016 silam. Di sisi lain Arbeloa tengah menukangi Real Madrid Castilla dan menggantikan posisi dari Raul yang hinggang di akhir musim kemarin. Lebih dekat ke Italia, Maino tak bakal jadi milik Marseille. Marseille dilaporkan tak bakal menjadi destinasi dari wonderkid MU Kobbie Mainoo. Pasalnya pemain 20 tahun tersebut justru kian dekat merapat ke Napoli di bursa transfer musim dingin. Marseille yang sempat membidik sang pemain untuk bisa memperdalam komposisi di lini tengah harus gigit jari lantaran adanya potensi Mainoo lebih tertarik bermain di Italia, lantaran adanya contoh sukses pemain Inggris yang mampu bangkit dari keterpurukan tatkala mentas di Serie A. Kesepakatan verbal tercapai, Tomiyasu segera berseragam Ajax. Perjalanan Takehiro Tomiyasu setelah meninggalkan Arsenal mulai menemui titik terang. Bek serba bisa asal Jepang itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal prinsip untuk bergabung dengan raksasa Belanda Ajax Amsterdam setelah statusnya resmi menjadi pemain bebas transfer. Klub Amsterdam itu menyiapkan kontrak jangka pendek yakni 6 bulan yang berbasis pada jumlah penampilan. Skema ini memberikan ruang bagi Ajax untuk menilai kondisi fisik dari sang pemain, sekaligus membuka peluang bagi Tomiyasu untuk perlahan kembali ke level tertinggi di sepak bola Eropa. Citra milik tahu di Real Madrid buka peluang tak terduga.
Real Madrid tengah berada dalam periode penuh tekanan baik di dalam maupun di luar lapangan. Situasi itu membuka kemungkinan munculnya nama tak terduga di bursa transfer Januari, termasuk bek Manchester United yakni Harry Maguire, yang disebut-sebut bakal ditawarkan sebagai solusi jangka pendek di lini belakang milik Los Blancos. Harry Maguire kini memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Manchester United yang akan berakhir pada penghujung musim ini. Bek berusia 32 tahun tersebut masih menunjukkan kontribusi signifikan, terutama lewat posturnya yang kuat dalam duel udara, baik saat bertahan maupun membantu bola mati. Manchester United ajukan tawaran 2,6 triliun rupiah untuk Jude Bellingham. Manchester United kembali memunculkan ambisi besar di bursa transfer. Ini klub berjuluk Setan Merah itu disebut tengah menyiapkan langkah sensasional, memang percepat proses kebangkitan tim di bawah kendali dari Ruben Amorim, termasuk mengajukan tawaran fantastis untuk salah satu gelandang terbaik di Inggris saat ini. Laporan dari VHS menyebutkan Manchester United menawarkan dana 2,6 triliun rupiah atau sekitar 130 juta euro untuk Jude Bellingham. Mendatangkan Bellingham jelas akan menjadi pernyataan besar bagi Manchester United. Kombinasi usia, kualitas teknis, serta nilai komersial membuatnya berpotensi memecahkan rekor transfer dari klub. Laporan yang sama juga menyebutkan MU bisa menaikkan tawaran hingga menembus angka 3 triliun rupiah atau setara dengan nilai transfer yang dikeluarkan PSG untuk Kylian Mbappe yang mencapai 150 juta euro.